Hello Technolovers, hubungan Israel-Palestina kembali menarik perhatian sejak Januari 2023 ketika imbas serangan Israel yang menewaskan 9 orang Palestina di Jenin tepi barat. Insiden ini disebut otorita Palestina sebagai serangan Israel paling mematikan terhadap kamp pengungsian Jenin selama hampir 2 dekade. Namun, konflik Israel dan Palestina sebenarnya bukan cerita baru, melainkan sudah ada selama beberapa dekade. Terlepas dari konflik panjang dengan Palestina itu, ternyata Israel bukan hanya bertikai dengan Palestina. Pasti dari kalian ada yang baru tahu kan? Yang berikut ini akan kita ulas beberapa organisasi yang juga menentang dan menjadi musuh Israel. Hamas. Di posisi pertama ada Hamas. Dilansir dari berbagai sumber, Hamas merupakan singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang berarti Gerakan Perlawanan Islam. Hamas juga dikenal dengan nama lain, seperti Atyar Al-Islami The Islamic Stream atau Al-Ahja Al-Islami The Islamic Trend. Dilansir Tempo.com, Hamas terbentuk pada tahun 1987, yang dimana sejak dimulainya Intifada pertama, yakni gerakan serangan jihad atau perlawanan terhadap Israel. Tujuan utama Hamas adalah memerdekakan Palestina dengan menghancurkan serta mencegah berdirinya negara Yahudi Israel. Tak hanya itu saja, organisasi ini juga sangat populer dikarenakan menyediakan bantuan-bantuan sosial kepada warga Palestina. Kemudian pada tahun 2005, Hamas pertama kali mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memenangkan pemilu setahun setelahnya dengan mengalahkan Fatah yang sudah dipimpin Mahmud Abbas. Fatah juga termasuk yang membela Palestina atas tindakan tidak manusiawinya Israel. Fatah adalah organisasi yang memiliki nama lain, yaitu Harakat Al-Tahrir Al-Filistini atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina. Fatah sendiri dalam bahasa Arab berarti menaklukkan, dibentuk pada akhir 1950-an oleh diaspora Palestina di Kuwait. Diketahui awalnya Fatah berambisi mendirikan negara Palestina menggunakan senjata melawan Israel. Sayap militer utamanya adalah Al-Ashifa atau Sang Badai. Selain berada di jalur Gaza dan tepi barat, Al-Ashifa juga memiliki basis di sejumlah negara Arab. Salah satu tokoh populer Fatah adalah Yasser Arafat. Sosoknya telah menjadikan Fatah sebagai partai politik dominan di Palestina. Setelah bertahun-tahun menggunakan kekerasan, Fatah akhirnya bersedia menempuh jalur diplomatik dan bernegosiasi dengan Israel. Palestinian Liberation Organization atau PLO. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO merupakan sebuah badan perwakilan warga Palestina yang menjalankan pemerintahan yang disebut Palestinian National Authority atau Otoritas Palestina PA. PLO dibentuk Liga Arab pada 1964 untuk merespon tren radikalisme militan melawan Israel. Sejak awal berdirinya, lembaga ini terdiri dari partai politik, mahasiswa hingga buruh ini dikuasai Fatah. Kekuasaan mereka di Palestina akhirnya menurun setelah Hamas, yang bukan anggota PLO, memenangkan pemilu 2006 dan memerintah di jalur Gaza. Sikap politik PLO pun secara umum mengikuti posisi yang diambil Fatah. Black September. Organisasi selanjutnya yaitu September Hitam atau istilah bekennya yaitu Black September, yang juga disebut organisasi September Hitam BSO, merupakan faksi militan yang memisahkan diri dari organisasi Palestina Fatah. Kelompok yang dalam bahasa Arab disebut Ailul Al-Aswad ini didirikan sejak tahun 1971 untuk mengupayakan pembalasan atas militer Yordania dan untuk membunuh Raja Hussein dari Yordania. Setelah mereka secara paksa menghadapi PLO dalam upaya untuk merebut kekuasaan dari Raja pada September 1970. Diketahui nama Black September ini bukan asal dipilih loh geng, melainkan ada histori tersendirinya, yang dimana pemilihan nama ini untuk memperingati bentrokan kekerasan khas Hemite Palestina, di mana ribuan orang Palestina terbunuh atau diusir, dan PLO diusir dari Yordania. Sebelum pembubaran pada 1974, faksi tersebut juga berpartisipasi dalam serangan terhadap sasaran Israel dan Barat di seluruh dunia, terutama pembantaian anggota tim Olimpiade Israel pada Olimpiade musim panas 1972 di Munich. Brigade Martir Al-Aqsa. Nah, untuk Brigade Martir Al-Aqsa merupakan koalisi milisi tepi barat Palestina yang menjadi semakin ganas selama periode Intifadah Al-Aqsa di awal 2000-an.
Tidak seperti Hamas dan kelompok Islamis Palestina militan lainnya. Pasalnya, ideologi brigade ini didasarkan pada nasionalisme Palestina sekuler dan bukannya fundamentalisme. Nama kelompok ini mengacu pada Masjid Al-Aqsa terletak di Yerusalem, yang diketahui merupakan tempat suci yang dikenal sebagai Al-Haram Al-Syarif oleh umat Islam dan sebagai Bukit Bait Suci oleh orang Yahudi. Brigade Martir Al-Aqsa dibentuk di kamp pengungsi tepi barat Balatan dekat Nablus. Tak lama setelah Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan sebuah kontingen polisi besar melakukan kunjungan kontroversial ke Temple Mount pada September 2000. Tak hanya itu, tindakan kelompok Brigade sejak berafiliasi dengan Partai Fatah Palestina ketika Fatah berada di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Kelompok itu mulai melakukan tindakan anarkis, mulai dengan melakukan penembakan di jalan dan bom bunuh diri. Kemudian mulai menargetkan penghalang jalan dan permukiman Israel di tepi barat. Awalnya kelompok ini tidak melakukan serangan di luar tepi barat. Namun pada Agustus tahun 2001, pemimpin brigade dan salah satu pendiri Yasser Badawi terbunuh oleh bom mobil. Dan setelah kematiannya, kelompok itu marah dan mulai menyerang warga sipil di Israel. Tak berhenti di situ, serangan yang dilakukan oleh kelompok brigade pun semakin meningkat. Dan pada 17 Januari 2002, seorang anggota brigade membunuh 6 orang dan melukai puluhan lainnya di prosesi Bat Mitzvah di Hadera Israel. Karena terjadinya serangan penembakan dan bom bunuh diri sepanjang Maret pada tahun 2002, membuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan brigade ke dalam daftar organisasi teroris ASI. PFLP-GC. PFLP yang merupakan kepanjangan dari Popular Front for the Liberation of Palestine, yang merupakan salah satu organisasi yang menyediakan kerangka kelembagaan untuk organisasi militan yang terkait dengan PLO. Organisasi ini terkenal karena memegang ideologi Marxis-Leninisnya dan pembajakan sejumlah pesawat antara 1968 sampai 1974. Dilansir dari berbagai sumber, PFLP didirikan pada tahun 1967 dengan penggabungan 3 kelompok gerilya yang berbeda oleh pemimpin militan Palestina George Habas. Konflik dalam organisasi biasa terjadi karena perbedaan ideologi ini dapat menyebabkan beberapa perpecahan dan menghasilkan fraksi independen, terutama Komando Umum PFLP atau PFLP-GC yang didirikan pada tahun 1968 oleh Ahmad Jibril. Meski begitu, masing-masing faksi ini terlibat dalam kegiatan gerilya melawan Israel dan sering melakukan aksi terorisme terhadap negara Yahudi dan kepentingan Barat. Tak hanya itu, pihak PFLP menolak kompromi politik dengan Israel tentang proses perdamaian yang dimulai dengan Israel pada 1990-an dan berjanji untuk mengganti negara itu dengan negara demokratis sekuler di Palestina. DFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine atau DFLP juga merupakan salah satu dari beberapa organisasi yang terkait dengan PLO. Bahkan organisasi ikut andil dalam aksi terorisme yang terjadi pada 1970-an hingga 1980-an. Dan awalnya mempertahankan orientasi Marxis-Leninis. Mereka percaya bahwa para petani dan kelas pekerja harus dididik dalam sosialisme untuk mewujudkan negara demokratis Yahudi dan Arab yang bebas dari Zionisme dan imperialisme. Didirikan oleh seorang Kristen Ortodoks Yordania, Tayyip Hawetmeh pada 1969 yang berasal dari sayap kiri pada 1960-an. Organisasi ini digambarkan sebagai gerakan politik yang berbeda dari PFLP, yang didirikan untuk menyediakan kelompok payung bagi kelompok militan Palestina. DFLP sendiri diketahui berdiri secara ideologis di sebelah kiri PFLP dan mengklaim bahwa musuh-musuhnya adalah penjajah kelas atas Zionis. Kemudian pada tahun 1974, PFLP bertanggung jawab atas serangan teroris yang dinilai sangat brutal di Ma'alot, Israel. Hizbullah. Hizbullah merupakan partai politik dan kelompok militan yang pertama kali muncul selama Perang Saudara Lebanon sebagai milisi setelah invasi Israel ke negara itu pada 1982. Diketahui Hizbullah berbasis di daerah yang didominasi Syiah di lembaga Biko Lebanon Selatan dan Beirut Selatan. Organisasi ini mengordinasikan upaya secara erat dengan Iran, dari mana mereka memperoleh dukungan logistik yang substansial dan menarik tenaga kerjanya sebagian besar dari anggota amal yang lebih muda dan lebih radikal yang tidak terpengaruh. Tak hanya itu saja, sepanjang tahun 1980-an, Hizbullah terlibat dalam serangan terhadap Israel dan berperang dalam Perang Saudara Lebanon tahun 1975-1990, yang dimana berulang kali menyerang Amal.
Selama waktu itu, Hizbullah diduga terlibat dalam serangan teroris, termasuk ikut andil dalam melakukan penculikan dan pemboman mobil yang ditujukan terutama terhadap orang barat, tetapi juga membentuk jaringan layanan sosial yang komprehensif untuk para pendukungnya. Houthi. Dan organisasi terakhir adalah Houthi. Houthi merupakan klan besar yang berasal dari Provinsi Sada Barat Laut Yaman. Mereka mempraktikkan bentuk Yazdi dari Syiah. Yazdi membentuk sekitar 35% dari populasi Yaman. Diketahui selama 1000 tahun sebuah imamah Yazdi memerintah Yaman, sebelum pada akhirnya digulingkan pada tahun 1962. Sejak saat itu, Yazdi yang dilucuti dari kekuatan politik mereka telah berjuang untuk memulihkan otoritas dan pengaruh mereka di Yaman. Kemudian pada tahun 1980-an, klan Houthi memulai gerakan untuk menghidupkan kembali tradisi Yazdi, yang dimana mereka merasa terancam oleh pengkhotbah Salafi yang didanai negara yang mendirikan pangkalan di daerah Houthi. Namun tidak semua Yazdi bersekutu dengan gerakan Houthi. Pemberontakan Houthi telah bentrok dengan pemerintah Yaman selama lebih dari 1 dekade. Sejak tahun 2011, gerakan Houthi telah berkembang melampaui akar Yazdi dan menjadi gerakan yang lebih luas, yang menentang Presiden Abrabu Mansur Hadi. Dan bahkan para pemberontak tersebut juga mulai menyebut diri mereka sebagai An-Nasrullah atau Partai Tuhan. Nah, itulah tadi ulasan mengenai 9 organisasi yang menentang Israel, yang dalam pergerakannya terbilang anarkis. Menurut Teknovers gimana nih? Apakah kalian masuk daftar yang menentang Israel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan cara memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!